Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin bercerita tentang 3 kosakata, di mana 3 kosakata ini cukup unik. Karena kosakata yang pertama ini saya tidak menemukan kosakata ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kosakata kedua ini adalah kosakata yang sering diucapkan oleh rakyat Indonesia, terutama dalam percakapan sehari-hari. Dan kosakata ketiga ini adalah kosakata yang merupakan permintaan dari salah satu netizen yang memberikan komentar di channel YouTube ini. Baik, apa saja 3 kosakata itu? Mari kita bahas bersama-sama. Kosakata pertama adalah sebuah kosakata Jawa, di mana kosakata ini tidak saya temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi saya menemukan kosakata ini di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, baik di edisi kedua tahun 1986 maupun di edisi keempat tahun 2005. Apa kosakata itu? Kosakata itu adalah seperti yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia, buri, B-U-R-I. Kalau saya melihat arti dari kosakata buri di Kamus Melayu Malaysia itu adalah belakang atau punggung. Nah, saya sebagai orang yang mempunyai latar belakang Jawa mengetahui bahwa kalau belakang dalam bahasa Jawa itu mburi, nang buri. Jadi di belakang ya. Mburi ini adalah bahasa Jawa ngoko. Bahasa Jawa ngoko itu adalah bahasa Jawa yang kasar. Sedangkan untuk bahasa Jawa yang halus disebut winking. Maksudnya itu kita pergi ke belakang. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Kamus Melayu Malaysia menuliskan kosakata bahasa Jawa dengan ejaan yang salah. Yang seharusnya mburi, ada M di depan, itu tidak dituliskan. Yang ada dituliskan hanya buri. Apakah kosakata buri digunakan di Malaysia? Saya tidak yakin kosakata buri digunakan di Malaysia, baik itu oleh orang-orang Jawa yang ada di Johor maupun orang Jawa yang ada di Selangor, Malaysia. Karena orang Jawa akan mengatakan buri, bukan buri. Dan kosakata itu jelas salah dan tidak akan digunakan oleh orang Jawa yang ada di Malaysia. Kenapa bisa ada kosakata buri di Kamus Melayu Malaysia? Apakah ini juga mau disebutkan bahwa perbedaan ejaan ini adalah disesuaikan dengan lidah orang Malaysia? Itu kosakata pertama. Kosakata kedua ini adalah kosakata yang sering kita ucapkan, bahkan kadang-kadang kita mengucapkannya secara insting aja, itu secara alami aja kita mengucapkannya. Kadang-kadang kita mengucapkannya dalam obrolan, kadang-kadang kita mengucapkan sebagai perkataan pertama, misalkan kita terkejut akan ada sesuatu atau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan kita. Apa kosakata itu? Kosakata itu adalah buset. Jadi misalkan kalau kita ketemu seorang teman lama gitu ya, teman akrab lama yang udah jarang kita ketemu, biasanya kan ekspresi yang kita berikan adalah buset lu kemana aja gitu. Iya kan? Nah, apa sih arti kosakata buset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Buset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kata makian lembut untuk menyatakan umpatan, keheranan, dan sebagainya. Itu satu-satunya definisi kosakata buset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan tidak ada arti atau definisi lain dari kosakata buset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentang asal-usul kosakata buset ini di Indonesia itu juga tidak begitu jelas, tapi kalau saya melihat di beberapa tulisan mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan kosakata buset ini diadaptasi dari kosakata bullshit, sehingga itu diadaptasi menurut cara orang Indonesia berbicara, sehingga harusnya bullshit akhirnya jadi buset. Nah, itu tidak tahu kebenarannya seperti apa gitu. Yang kedua, kalau teman-teman perhatikan, selain saya ingin berbicara tentang kosakata buset ini, kosakata ada yang namanya pernah dengar biang kerok. Nah, kalau menurut beberapa hasil obrolan saya dengan ChatGPT, itu disebutkan bahwa kosakata biang kerok itu berasal dari kosakata bahasa Jepang yang artinya bakero. Bakero itu kalau artinya bodoh ya, sehingga di Indonesia bakero itu akhirnya jadi biangkero gitu. Benar tidaknya saya nggak tahu itu, soal itu. Seperti biasa, pertanyaan saya adalah apakah ada kosakata buset di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Kosakata buset terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia, baik di edisi kedua tahun 1986 maupun di edisi keempat tahun 2005. Dan artinya itu jauh berbeda dengan apa yang dimengerti oleh rakyat
Indonesia. Apa arti yang tertulis di Kamus Malaysia untuk kosakata buset? Yang secara mengejutkan itu tidak terdapat perbedaan ejaan. Kosakata buset menurut Kamus Melayu Malaysia itu diartikan sebagai kera. Kera berarti monyet kan ya. Kemudian contoh yang diberikan lebih ajaib lagi. Contoh yang diberikan itu adalah sakit buset dan itu diartikan sebagai berak darah. Dan di sini disebutkan bahwa kosakata buset ini adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa. Saya nggak tahu ya. Ini tim penyusun kamus ini itu mendapatkan arti buset dengan arti sebagai kera itu dapatnya dari mana? Saya juga nggak tahu. Dan contoh yang diberikan juga mengejutkan saya. Karena di situ disebutkan sakit buset. Kalau sakit buset kan berarti harusnya diterjemahkan sebagai sakit kera. Kenapa sakit buset diterjemahkan sebagai berak darah? Ini kan sama dengan, mungkin teman-teman masih ingat ya, ketika saya berbicara tentang kosakata budidaya, di mana di edisi kedua tahun 1986, budidaya itu dituliskan sebagai kebudayaan. Kemudian diberikan contoh, kebun budidaya itu yang seharusnya menurut definisi itu adalah seharusnya kebun kebudayaan, kok itu malah diartikan sebagai ladang, ya kan? Jadi ini sama dengan buset. Buset di dalam Kamus Melayu Malaysia diartikan sebagai kera, tapi begitu sakit buset itu diartikan sebagai berak darah. Saya nggak tahu nih, bagaimana nih ceritanya kok bisa ada kata buset yang diartikan kera. Oke? Mungkin teman-teman Malaysia ada yang bisa menjelaskan, atau mungkin pernah menggunakan kosakata buset ini. Kalau tidak pernah menggunakan kosakata buset ini, ya pertanyaannya, kenapa kosakata itu dipinjam? Betul nggak? Oke, itu dulu. Itu adalah kosakata kedua. Nah, kosakata ketiga ini adalah kosakata yang berdasarkan dari permintaan salah satu netizen yang berkomentar di channel ini. Beliau menuliskan seperti berikut. Pak Supri, izin jenengan coba periksa ada tidak kosakata kedaluarsa dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Tebakan saya sih itu ada. Jadi beliau sudah mendebak kosakata itu ada. Baik, mari kita bicara apa sih definisi kedaluarsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaluarsa itu mempunyai 3 arti. Arti yang pertama yaitu tidak model lagi, baik itu baju, kendaraan, dan sebagainya, atau tidak sesuai dengan zaman. Ya. Kemudian arti kedua yaitu sudah lewat atau habis jangka waktunya tentang tuntutan dan sebagainya, atau habis tempo. Kemudian definisi ketiga yaitu terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan tentang makanan. Mari kita berbicara sedikit tentang kosakata kedaluarsa ini. Menurut info yang saya dapatkan melalui ChatGPT, kedaluarsa ini adalah kosakata yang berasal dari bahasa Jawa, di mana mempunyai 3 suku kata, yaitu ke, dalu, dan warsa. Ke itu merupakan awalan untuk kata kerja yang bermakna tidak sengaja. Dan awalan ke di dalam bahasa Jawa itu sinonimnya dengan awalan ter di dalam bahasa Indonesia. Misalnya kan sebagai contoh, kebakar itu artinya terbakar. Kemudian kepangan itu dalam bahasa Indonesianya termakan. Dalu itu berarti malam dalam bahasa Jawa, atau terlalu matang atau ranum untuk buah-buahan. Sedangkan warsa itu berarti tahun atau musim. Dari gabungan 3 suku kata tersebut, maka bisa diartikan makna kedaluarsa adalah sesuatu hal yang secara tidak sengaja sudah melewati batas waktu atau sudah terlewat masanya. Itu menurut arti dari 3 suku kata tersebut. Pertanyaannya seperti biasa yang ditanyakan oleh netizen Indonesia itu adalah apakah ada kosakata kedaluarsa di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Ada. Arti kosakata kedaluarsa menurut Kamus Melayu Malaysia mengalami penyempitan makna kalau kita bandingkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kedaluarsa di Kamus Melayu Malaysia itu hanya memiliki salah satu kelompok arti yang sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sudah tiba waktunya untuk membuat tuntutan, habis tempo. Nah, ini agak berbeda ya kalau teman-teman perhatikan bahwa habis tempo itu sama dengan definisi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau di sini disebutkan sudah tiba waktunya untuk membuat tuntutan, itu sepertinya kurang tepat. Kenapa? Di Kamus Melayu Malaysia dinyatakan bahwa kedaluarsa itu
adalah waktu sudah tiba masanya untuk membuat tuntutan. Jadi kedaluarsa itu dianggap sebagai titik nol untuk bisa memulai tuntutan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dituliskan bahwa sudah lewat atau habis jangka waktunya untuk membuat tuntutan. Kedaluarsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu justru titik akhirnya. Sedangkan di Kamus Melayu Malaysia, kedaluarsa untuk definisi pertama justru itu titik mulainya. Teman-teman bisa melihat ya perbedaannya itu. Apakah kosakata kedaluarsa digunakan di Malaysia? Jujur ya, saya nggak pernah dengar orang Malaysia menggunakan kosakata kedaluarsa. Dan kosakata kedaluarsa di dalam Kamus Melayu Malaysia itu adalah kosakata natif. Artinya itu kosakata yang telah digunakan luas dan mantap penggunaannya di Malaysia. Apakah kosakata kedaluarsa digunakan di Malaysia? Silakan teman-teman Malaysia untuk menjawab apakah pernah menggunakan kosakata kedaluarsa untuk berbicara tentang tuntutan atau habis tempo seperti itu. Oke, sehat walafiat selalu. Dadah.